Mengejutkan, dunia voli internasional kembali diguncang oleh gebrakan menggebu-gebu dari Marcelo Abondanza. Tidak puas hanya menggaet Megawati ke Fenerbahce, kini Abondanza kembali resmi merekrut Youm Hye-seon, mantan kapten Red Sparks. Marcelo Abondanza akan menjadikan Megawati kapten baru di Fenerbahce. Sampai-sampai mantan pemain Pink Speeders, dan juga Fenerbahce, Tutku Burcu, tak segan-segan lagi memuji Megawati. Dia akui kualitas pemain bintang kelas dunia Megawati Hangestri. Simak berita selengkapnya. Marcelo Abondanza kini tengah membangun gebrakan baru di Istanbul, Turki, yang mana gebrakannya melibatkan dua nama spektakuler dalam dunia voli yang menjadi bagian titik tumpu dari misinya. Tidak lain tidak bukan, Megawati Hangestri Pertiwi dan Youm Hye-seon. Marcelo Abondanza secara resmi dikabarkan akan menjadikan Megawati Hangestri sebagai nahkoda tim baru di skuad Fenerbahce, untuk menggantikan legenda voli Turki dan sekaligus kapten tim nasional Turki Eda Erdem Dündar. Tidak hanya itu saja, mantan kapten The Jeonjungjang Red Sparks Youm Hye-seon juga digadang-gadang akan bergabung dengan Fenerbahce dan akan kembali berduet dengan Megawati, pasangan yang sebelumnya menjadi kekuatan utama Red Sparks di V-League Liga Korea Selatan. Keputusan menjadikan Megawati Hangestri sebagai kapten baru, pastinya sangat menggemparkan dunia voli Turki dan Asia Tenggara. Apalagi Megawati pemain anyar, langsung akan dijadikan kapten tim-tim, pemain lain yang sudah lama pasti akan iri melihat keputusan yang diambil oleh Abondanza. Pemain asal Indonesia itu baru menjalani musim debutnya di Fenerbahce setelah tampil luar biasa bersama The Jeonjungjang Red Sparks di Liga Korea. Walaupun belum berhasil menjadi juara utama V-League. Namun performa impresif, ketenangan dalam tekanan, serta karismanya di dalam tim membuat Abondanza percaya bahwa Megawati siap memimpin skuad timnya. Megawati adalah pemain dengan karakter kuat, disiplin tinggi, dan keberanian di saat-saat krusial. Pemain yang dikenal dengan spike yang mematikan itu. Dia tidak hanya menyumbangkan poin, akan tapi juga menyatukan rekan-rekannya. Saya melihat kapten sejati dalam dirinya. Dia adalah pilihan alami untuk generasi baru Fenerbahce, ucap Abondanza. Selain itu, Megawati sangat cocok dengan budaya Turki yang sebagian besar pemainnya beragama Islam. Pasti secara kemistri akan sangat menyatu. Langkah ini mengakhiri masa kepemimpinan panjang Eda Erdem yang telah menjadi kapten selama lebih dari 1 dekade dan membawa klub meraih berbagai gelar domestik dan prestasi Eropa. Akan tetapi Eda Erdem sudah cukup terlalu lama menjadi kapten tim. Oleh karena itu, skuad asuhan Abondanza butuh angin segar untuk membawa timnya lebih solid dan kuat lagi. Abondanza juga menegaskan bahwa Eda Erdem akan tetap menjadi bagian penting dalam tim. Eda adalah sikon krusial Fenerbahce. Ia akan tetap membimbing terutama dalam transisi ini. Saya tidak akan memecat siapapun di bagian tim. Tapi sudah saatnya pemimpin baru muncul dan Megawati punya segalanya. Dan karakternya juga sangat cocok dengan pemain-pemain Turki. Karena budaya keduanya juga hampir sama. Gebrakan Marcelo Abondanza tak berhenti pada perubahan kapten tim akuadnya. Fenerbahce juga membuat gebrakan besar di bursa transfer musim ini, dengan keinginannya merekrut Youm Hye-seon, setter utama tim nasional Korea Selatan dan mantan kapten Red Sparks, sekaligus sahabat dekat Megawati. Pemain berpengalaman dan berusia 34 tahun itu, akan menandatangani kontrak 1 musim dengan opsi perpanjangan, dan disebut akan langsung masuk dalam line-up utama bersama Megawati Hangestri. Marcelo Abondanza akan kembali duetkan Youm Hye-seon dan Megawati yang sangat dikenal publik Korea dengan julukan The Duo Dragon. Dengan itu menjadi sinyal bahwa Marcelo Abondanza ingin mengulang kesuksesan Red Sparks yang pernah menembus ke Grand Final V-League musim lalu di Korea. Saya sangat bahagia bisa bermain lagi dengan Megawati. Kami punya hubungan yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kekuatan kami tidak hanya di lapangan, akan tetapi di luar pun sangat kuat. Dan juga bisa bermain di klub besar seperti Fenerbahce adalah tantangan baru yang saya dambakan selama ini, tidak hanya di lokal Korea saja, ucap Youm Hye-seon. Youm juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Eda Erdem dan para pemain senior Fenerbahce serta keinginannya membantu tim meraih gelar domestik dan Eropa. Saya bersama Mega memang orang baru, akan tetapi Abondanza memilih kami untuk bergabung dengan skuad. Langkah-langkah besar yang diambil Abondanza menandai dimulainya era baru di Fenerbahce. Dengan pondasi pemain muda penuh potensi seperti Megawati didukung pemain senior berpengalaman seperti Youm Hye-seon dan tetap mempertahankan pemain ikonik seperti Eda Erdem, akan menjadikan Fenerbahce menjadi skuad yang kaut dan ditakuti oleh banyak lawan.
Gebrakan besar Abbondanza terlihat serius dalam menciptakan kombinasi regenerasi dan stabilisasi pemain. Analis voli Turki menyebut bahwa keberanian pelatih Italia itu menunjukkan misinya dalam menciptakan tim yang tak hanya kuat secara teknis, tapi juga signifikan kuat juga secara mental. Karena kita tahu Megawati secara mental sudah sangat kuat, walaupun usianya cukup muda. Di samping Mega dan Yem, Fenerbahce juga masih diperkuat sejumlah nama bintang seperti Arina Fedorov dan Melissa Vargas yang akan membentuk barisan oposite mematikan musim depan. Akan semakin tambah jelas kekuatan tim, jika Megawati dan Yem segera gabung dengan skuad tim. Kabar ini membuat banyak pengamat menyebut Fenerbahce sebagai calon kuat juara Liga Voli Turki dan kandidat serius di Liga Champions. Banyak penggemar Fenerbahce yang menyatakan keterbukaan terhadap perubahan, terutama setelah melihat kontribusi luar biasa Megawati sepanjang musim lalu di Korea. Abbondanza sangat kenal dan tahu dengan potensi para pemain yang ada di V-League kemarin. Tidak luput dari pandangan bahwa Abbondanza melirik Megawati dan Yem untuk gabung dengan tim. Sementara itu, para pendukung voli Indonesia menyambut berita ini dengan kebanggaan luar biasa. Menjadi kapten klub elit Eropa adalah pencapaian historis bagi atlet Indonesia. Dan kini Megawati resmi mencatat namanya dalam buku sejarah voli dunia, bahwa pemain Asia Tenggara tidak boleh lagi dianggap sebelah mata oleh dunia olahraga internasional. Sementara itu, di Korea Selatan, kepindahan Yoon Hye-seon ditanggapi dengan campuran rasa bangga dan kehilangan. Red Sparks telah melepas 2 bintang terbaik mereka dalam 2 musim berturut-turut ke Eropa. Sebuah bukti bahwa Liga Korea makin dilirik sebagai lahan pencetak pemain kelas dunia. Red Sparks juga merasa bangga, akan tetapi juga sangat kehilangan pemain tumpuan tim, apalagi ini seorang mantan kapten tim. Kombinasi Marcelo Abbondanza, Megawati Hangestri, dan Yoon Hye-seon adalah refleksi dari perubahan zaman di dunia voli internasional, multikultural, kolaboratif, dan berani menabrak tradisi lama. Di tangan sang maestro Italia, Fenerbahce kini menatap masa depan dengan pondasi kepemimpinan yang kuat dan kemistri yang sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari. Walaupun musim kemarin belum beruntung menjuarai Liga Turki, tapi Abbondanza kini sangat optimis bisa menembus juara musim ini, bersama Megawati dan Yoon Hye-seon. Musim baru belum dimulai, tapi satu hal sudah pasti. Dunia akan menanti bagaimana duet Megawati dan keberanian Abbondanza mengubah wajah Fenerbahce akan membentuk cerita yang tak terlupakan dalam sejarah voli internasional khususnya di Liga Turki. Dengan membentuk tatanan baru, Abbondanza optimis, Megawati bisa dan akan menjuarai Liga Voli Turki musim ini. Di sisi lain, sebagaimana diketahui Marcelo Abbondanza tidak memperbaharui kontraknya bersama Pink Speeders usai berhasil mempersembahkan gelar juara V-League 2024 hingga 2005. Pertandingan kelima sekaligus penentuan ini berjalan begitu sengit atas duel Megawati Hangestri dan Ratu Voli Korea Kim Yeon-ko gelar juara. Kim Yeon-ko mencetak 34 poin dengan bermain 5 set full, dirinya mencatatkan 42% tingkat keberhasilan serangan. Sementara Megawati Hangestri menjadi top skor keseluruhan pertandingan dengan mencetak 37 poin. Liga Voli Korea tak akan sama lagi karena ini merupakan last dance bagi keduanya. Kim Yeon-ko sudah memutuskan pensiun usai partai final ini. Begitupun Megawati Hangestri yang tidak memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks. Bukan hanya karena terhalang regulasi KOFO, Megatron pulang ke Indonesia sebagai legenda dan sosok pahlawan bagi Red Sparks, usai hampir menjegal juara V-League dari Pink Speeders sampai membawa final ini ke game kelima dan membuat Marcelo Abbondanza dan Kim Yeon-ko ketar-ketir karena hampir saja gagal angkat trofi juara. Di samping itu, mantan pemain Pink Speeders, yakni Tutku Burcu tak ragu memberikan pujian tinggi kepada Megawati. Sebagai salah satu pemain yang pernah langsung menghadapinya di lapangan, Burcu mengakui bahwa kualitas Megawati bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Saya pernah melawan Megawati di Liga Korea dan saya bisa bilang secara jujur dia bukan pemain biasa. Pukulan tangannya sangat keras tapi yang membuatnya berbahaya adalah kecerdasannya membaca situasi, ujar Burcu. Pertandingan yang dimaksud adalah duel seru antara Pink Speeders versus Red Sparks di paruh pertama musim kemarin. Dalam laga tersebut, Megawati tampil sebagai top scorer dan membawa Red Sparks menang dalam 5 set dramatis. Sejak saat itu, Burcu mengaku langsung menghormati kualitas Megawati sebagai salah satu oposi terbaik yang pernah ia hadapi. Dia tahu kapan harus menyerang keras, kapan harus menipu blok, dan kapan harus memperlambat tempo. Itu adalah kualitas langka. Megawati punya naluri bermain yang luar biasa. Lanjutnya, kabar kepindahan Megawati ke Fenerbahce, klub raksasa asal Istanbul yang merupakan mantan tim Burcu, dinilai sebagai langkah strategis yang sangat cerdas. Ia yakin kehadiran Megawati akan memberi dimensi baru dalam permainan tim. Fenerbahce sedang membangun ulang tim yang bisa bersaing di Eropa dengan Megawati di posisi oposit.
Mereka sekarang punya senjata mematikan. Dia tipe pemain yang bisa mengubah arah pertandingan sendirian, kata Burcu. Namun, pernyataan paling mencolok datang ketika Burcu secara terbuka mengirim peringatan kepada dua rival utama Fenerbahce di Turki, yaitu Vakif Bank dan Eczacıbaşit. Kedua klub yang dikenal sebagai raksasa voli dunia itu dinilai harus berhati-hati jika bertemu dengan Fenerbahce yang kini punya Megawati. Saya tahu kualitas Vakif Bank dan Eczacıbaşit. Mereka punya deretan pemain bintang dari berbagai negara. Tetapi saya harus bilang, jangan remehkan Megawati. Jika kalian pikir dia hanya pemain Asia biasa, kalian salah besar, tegas Burcu. Dia punya semangat petarung dan tidak pernah gentar meskipun lawannya pemain-pemain kelas dunia. Jika kalian tidak siapkan blok dan strategi dengan matang, satu rotasi saja bisa membuat kalian kehilangan kendali pertandingan. Imbuhnya lagi, Tutku Burcu juga menambahkan bahwa dia sempat memberitahu rekan-rekannya di Pink Speeders soal pengalaman menghadapi Megawati. Ia bahkan menggunakan video pertandingan mereka sebagai bahan analisis timnya. Saya tunjukkan cuplikan pertandingan kepada pelatih dan rekan setim. Dan saya bilang, jika suatu saat kita jumpa Megawati lagi di turnamen internasional, jangan lengah. Saya sudah merasakan sendiri dia tidak mudah dihentikan, jelasnya. Pernyataan Burcu langsung mendapat perhatian luas dari media voli Turki. Banyak yang menyebut komentar tersebut sebagai bukti sahih bahwa Megawati kini bukan hanya bintang Asia Tenggara, tapi mulai mendapat pengakuan di level global. Dengan segala pujian dan pengakuan dari pemain berpengalaman seperti Tutku Burcu, tekanan dan ekspektasi terhadap Megawati di Fenerbahce tentu akan meningkat. Namun jika melihat penampilannya selama 2 musim terakhir di Red Sparks dan Timnas Indonesia, banyak yang percaya Megawati siap menjawab tantangan itu. Di sisi lain, siapa sebenarnya Tutku Burcu ini? Tutku Burcu Cuyusgens, pemain voli putri Pink Speeders menjadi salah satu pesaing utama Megawati Hangestri dalam perebutan gelar top skor Liga Voli Korea musim kemarin. Bagaimana profil Tutku Burcu dan apakah ia masuk dalam timnas voli putri Turki seperti Zehra Güneş hingga Hande Baladin musim kemarin menjadi pengalaman pertama Tutku Burcu bermain di Liga Voli Korea. Atlet berusia 25 tahun tersebut bergabung dengan salah satu klub terkuat di Kovo Fague Pink Speeders. Selama ini karir Tutku Burcu lebih banyak dihabiskan di Liga Turki dari 6 klub yang pernah ia bela sepanjang karir sebagai pemain profesional. 4 diantaranya adalah tim Liga Voli Turki. Lepas dari Jerman, Burcu memulai karirnya bersama Pink Speeders. Walau terhitung muda, Burcu telah menorehkan serangkaian prestasi di level kolektif. Ia turut mempersembahkan gelar saat bermain di kompetisi Turki dan Jerman. Gelar juara pertama yang direngkuh Burcu adalah juara Divisi 1 Liga Voli Turki musim 2018. Mengacu pada timeline karir Burcu, gelar juara itu berarti ia dapatkan saat masih membela PTT Sport. Gelar juara lain yang pernah diraih Burcu adalah trofi Piala Voli Jerman pada musim 2022. Dengan berbagai pengalaman itu, Burcu kini mencoba peruntungan bermain di Liga Voli Korea bersama Pink Speeders. Sejauh ini hasilnya tidak mengecewakan jika melihat dominasi Pink Speeders selama putaran 1. Tim asuhan Marcelo Abondanza tampil sempurna di 5 laga awal dengan raihan 5 kemenangan. Total 15 poin berhasil mereka dapatkan. Artinya Pink Speeders selalu meraih 3 angka di setiap laga. Entah dengan kemenangan 3-0 atau 3-1. Namun tentunya ini adalah awalan yang bagus bagi Burcu dalam petualangannya di luar Eropa. Apalagi Pink Speeders tentu berharap banyak padanya bisa memperbaiki prestasi tim. Pasalnya, dalam 3 musim terakhir, Pink Speeders hanya menjadi runner-up Liga Voli Korea. Seusai perhelatan final Liga Voli Korea, secara mengejutkan, Marcelo Abondanza pamit dan tidak melanjutkan karirnya sebagai pelatih Pink Speeders. Tak lama berselang, Pink Speeders pun mengumumkan pelatih barunya yakni Tomoko Yoshihara. Pelatih asal Jepang itu pertama kali menjadi pelatih di Korea Selatan. Setelah mempersembahkan gelar juara Velik untuk Pink Speeders, Marcelo Abondanza langsung terbang ke Turki untuk memimpin tim bergengsi Fenerbahce pada pertengahan bulan lalu. Diketahui Marcelo Abondanza pernah menjadi pelatih Fenerbahce dari 2013 hingga 2017. Dia bekerja sama dengan Kim Yeon Kong sebagai pelatih dan pemain di Fenerbahce dari musim 2013 sampai musim 2017. 2016 sampai 2017. Saat itu dipimpin pelatih Marcelo Abondanza bersama Kim Yong Kyong sebagai pemain berhasil memenangkan Piala CV pada musim 2013 sampai 2014. Memenangkan Liga Wanita Turki pada musim 2014 sampai 2015 dan 2016 sampai 2017 serta finish ketiga di Liga Champions pada musim 2015 sampai 2016. Setelah kembali ke Fenerbahce, pelatih Abondanza langsung masuk final kejuaraan Liga Turki.
tetapi harus puas dengan posisi kedua setelah kalah dalam 3 pertandingan melawan Fakif Bank yang tampil sangat baik karena memiliki banyak pemain bintang.